Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kita bakal bahas materi mikro lagi nih. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Kanidia mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah senantiasa mensupport dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Dan pastinya Kanidia bisa terus semangat nguploadin video ke kalian. Langsung aja kita mulai materinya. Oh iya Pedias, di bulan Oktober ini Kanidia insya Allah akan buka kelas online lagi nih buat kalian. Jadi yang minat buat persiapan misalnya pengen UTBK, KSN, KSM, atau pemantap materi buat mahasiswa, guru, atau siswa, boleh DM atau email ke Kanidia. Nanti infonya Kanidia simpan di bawah. Iya, jadi kemarin Kanidia udah buat materi tentang kurva biaya. Jadi kalau kalian masih belum paham tentang konsep biaya dan kurva biaya, Kanidia udah buat, boleh di search nanti di list videonya Kanidia, biar kalian lebih paham. Nah, tapi kemarin setelah buat kurva-kurva biaya yang ada beberapa itu, kemudian ada beberapa PDS yang nanya, apa sih Kak yang membuktikan kalau misalnya saat kurva MC itu mulai kayak gini ya, kayak tanda checklist gitu, itu benar-benar yakin dan pasti akan memotong AC seperti ini ya, AC di titik terendah AC atau di titik minimum AC. Jadi kita kemarin udah ada kesepakatan ya gitu ya, kalau AC paling minimum, MC akan memotong AC yang akan berakibat nilai mereka sama. Nah, gimana sih Kak supaya kita bisa yakin, atau ada nggak sih pembuktiannya dalam ekonomi kalau hal ini bisa benar-benar terjadi dan bakal selalu terjadi. Nah, kalau bicara kurva udah, kita bisa membuktikan hal ini sebenarnya nggak cuma dari sisi kurva, tapi dari sisi matematis ya, pendekatan matematis untuk melihatnya. Nah, caranya kita coba buat misalnya nih ya, kita punya nilai total cost atau cost aja. Sekali lagi Kanidia udah pernah sebut, di ekonomi itu ada dua aliran, ada yang pakai total dan enggak. Nah, ini Kanidia aliran pakai total. Jadi misalnya kita dikasih tahu fungsi total cost adalah Q pangkat 3 kurang 6Q kuadrat tambah 15Q. Nah, coba deh kita buktikan benar nggak sih AC nanti kalau saat minimum nilainya sama dengan MC. Nah, caranya yang pertama-tama ya kita harus menentukan AC kita dulu ya. Nah, AC itu kan udah akan dia bahas di video-video sebelumnya, adalah hasil bagi antara TC dan Q. Jadi kita tinggal membagikan antara Q pangkat 3 ini dikurang 6Q kuadrat ditambah 15Q, kita bagi dulu dengan Q. Ingat cara membaginya jangan cuma satu atau dua doang, tapi ke semua bagian. Kayak gitu ya, jangan sampai salah. Nah, di sini kalau kalian perhatiin kok TC-nya semuanya ada Q-nya Kak. Ya berarti ini kemungkinan kita udah membahas total cost dalam long run. Jadi udah nggak ada variable cost. Nggak ada FC fixed cost. Udah ada jadi variabel, jadi semua punya Q. Oke, kayak gitu ya. Nah dari sini kan kita udah bisa menentukan nilai AC nih. Kita sisa bagi Q pangkat 3, kita bagi Q dapatnya Q kuadrat. Lalu 6Q kuadrat kalau kita bagi Q sisa 6Q. 15Q kita bagi Q sisa 15. Kayak gitu ya. Jadi walaupun kita nggak tahu fungsi AC pada awalnya, kita bisa kok mencari AC dari dengan cara yang sudah dijelaskan. Nah, kita membuktikan kalau AC minimum benar nggak sih MC sama dengan AC. Nah, kalau kemarin Kanidia udah berkali-kali sebut, kalau di matematika ada suatu fungsi, kita ingin mencari nilai maksimum atau minimumnya, salah satu caranya adalah turunkan saja fungsi tersebut, dan kondisinya adalah kalau nilainya maksimum atau minimum, turunan pertama dari fungsi itu nilainya harus sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita pengen mencari nilai AC minimum, buat saja turunan AC itu sama dengan 0, atau kan dia sebut AC aksen itu sama dengan 0. Ini kalau dalam bahasa ini turunan AC terhadap Q ya, itu harus nilainya sama dengan 0. Nanti ini adalah kondisi atau syarat kalau kita pengen nilai AC kita minimum. Oke? Nah, sekarang ayo kita turunkan AC kita terhadap Q. Nah, AC kita kan ada Q kuadrat lalu kurang 6Q tambah 15. Ayo coba kita cari Q kuadrat kalau kita turunkan dapat berapa? Nah, ini AC aksen ya, AC turunan. Ya sisa dapat 2Q kan ya.
Lalu 6Q, kalau kita minus 6Q kalau kita turunkan terhadap Q, ya sisa 6 pastinya. 15 kalau kita turunkan terhadap Q, ya jawabannya pasti adalah 0, jadi nggak usah ditulis. Nah syaratnya AC aksennya harus sama dengan 0. Nah nanti dari sini kita bakal dapat, oh 2Q sama dengan 6, artinya Q nya sama dengan 3. Lah maksud dari Q sama dengan 3 apa kak? Saat Q sama dengan 3 ini terjadi AC aksen. AC pasti lagi paling minimum. Bukan AC aksen ya. AC lagi minimumnya, AC nya paling sedikit. Ini adalah Q nya sama dengan 3. Nah lalu udah terbukti nggak sih kalau Q-nya 3, AC sama dengan MC? Belum. Caranya adalah kita tinggal buktikan. Saat Q sama dengan 3, berapa sih AC kita? Nah, AC kita harus sama dengan MC kan ya. Ayo kita cari AC. AC-nya kita kembali ke rumus yang paling basic tadi nih. Ini, Q pangkat 2 kurang 6Q. Ini ditulis ulang, tambah 15. Semua Q-nya kita ganti jadi 3. Jadi 3Q kuadrat kurang 6 kali 3 ditambah 15. Kayak gitu ya. Nah sisa kita sederhanakan, 3 kuadrat itu 9, 6 kali 3 itu 18, lalu ditambah 15. Nah ini kan minus 9 tambah 15 dapatnya 6 gitu ya. Jadi saat Q-nya 3, AC-nya 6. Di sini AC-nya sebesar 6. Nah kalau MC-nya saat Q3 berapa? MC ada nggak sih di soal? Nggak ada sama sekali, belum ada kan ya. Nah caranya kalian nggak usah bingung. MC itu kan rumusnya adalah delta TC per, kan ini diulang, delta TC per delta Q kan ya. Tapi nggak ada kak delta-deltanya. Ya kan kalau udah paham ini juga adalah turunan TC terhadap Q, ya kan. Nah berarti kita turunkan saja TC kita yang Q kuadrat Q pangkat 3 ini terhadap Q. Ayo turunkan. Ini dapatnya ya 3Q kuadrat, lalu yang ini 12Q, lalu yang ini 15. Buat kalian yang belum paham tentang konsep cara turunan, Kanida juga udah buat video. Nanti semua link video-video yang Kanida udah sebut nanti Kanida simpan di bawah biar kalian bisa tonton setelah ini ya. Nah, jadi MC kita fungsi umumnya adalah 3Q kuadrat kurang 12Q lalu ditambah 15. Nah, sekarang tadi saat Q3 kesepakatannya apa? AC harus sama dengan MC. Berarti kita coba ganti Q-nya itu jadi 3. 3 kuadrat kurang 12 kali 3 tambah 15. Nah ini dapatnya berapa? 3 kali kuadrat dulu ya. 9 kali 3 ya 27. Ini 36, lalu ini adalah 15. 27 kurang 36 itu minus 9. Minus 9 tambah 15 itu 6. Nah ternyata udah terbukti banget nih teman-teman. AC pasti nilainya adalah 6 dan MC nilainya adalah 6 saat Q sama dengan 3. Dan kita udah bisa bilang, oh di sini nanti nilai mereka sama-sama sebesar 6. Saat AC minimum, MC dan AC nilainya akan sama. Di kasus kita nilainya sama dengan 6. Jadi secara kurva atau secara matematis udah terbukti kalau AC minimum nilai AC pasti sama dengan MC. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian dapat soal-soal yang kayak apa ya, penjelasan-penjelasan seperti ini, itu sebenarnya nggak usah terlalu kaget. Misalnya dapat kasus yang kayak tadi ini nih, nggak ada MC dan kita harus membuktikannya. Karena dia udah sering banget ngomong cara mengatasi hal-hal seperti itu hanya dengan satu cara. Bukan ya, ada banyak, tapi yang paling basic salah satunya adalah memahami konsep dengan baik. Karena kalau kita udah paham konsep dengan baik, insya Allah nggak bakalan bingung. Nah alhamdulillah kan dia udah buat lumayan banyak video, dan insya Allah akan terus membuat lebih banyak lagi video-video dan lebih banyak memperdalam konsep. Setelah konsep, supaya kalian lebih expert, perbanyak latihan. Karena dari banyak latihan kerja soal, kalian akan lebih banyak wawasannya lebih terbuka, dan pastinya logikanya bisa lebih cepat apa istilahnya berkembang. Oh kita akan lebih kreatif, oh kondisinya kayak gini pakai konsep kayak gini. Jadi seperti itu ya. Dan insya Allah doain aja semoga kandidat terus sehat dan bisa mengelola channel Ekopedia menjadi channel yang bermanfaat buat kita semua, dan pastinya bisa menghasilkan video yang memberikan ilmu dan pada akhirnya bisa berkah dan memberikan amal jariah buat kita semua. Gitu ya. Kanidia udah rasa cukup. Kalau kalian senang dengan video ini, bantu support Kanidia dengan cara di subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, videos, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.